Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita membahas tentang saksi dalam amal. Kita tahu bahwa sesudah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dalam kehidupan di akhirat nanti pada hari kiamat, manusia akan berhadapan dengan pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangkaian hari kiamat ada namanya Yaumul Hisab, hari penghitungan. Maksudnya amal-amal manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dihitung tuh kan ada banyak, ada sedikit. Kalau banyak amal solehnya, banyak pahalanya, berbahagia orang. Tapi kalau sedikit pahalanya, yang banyak dosanya, sengsara orang. Maka amal itu ada hitungan-hitungannya. Kalau kita sholat sendiri itu hitungannya 1. Tapi kalau kita sholat berjamaah hitungannya 27. Kalau jamaahnya lebih banyak, Allah lebih suka, sehingga nilainya ditambah lagi oleh Allah itu. Itu namanya hitungan. Manusia nggak bisa komplain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya dimasukin ke neraka? Amal ente udah dihitung. Salah ngitung kali? Enggak bisa komplain begitu. Kenapa? Karena selain dihitung, amal manusia itu ditimbang. Namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan. Amal ditimbang oleh Allah. Karena ditimbang, maka ada amal yang berat, ada amal yang ringan. Pahala itu timbangannya berat, meskipun amalnya ringan. Nah, gitu. Jadi ada amal yang kalau dikerjakan ringan, tapi kalau ditimbang pahalanya berat. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah ringan apa berat? Ringan. Cuma 4 takbir, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, sehingga yang encok, yang kena saraf kejepit, yang apa lagi? Itu nggak ada kendala untuk melaksanakan sholat jenazah. Kenapa? Cuma diri sebentar, 4 takbir. Jadi itu kerjaannya ringan, tapi pahalanya berat. Sholat jenazah itu pahalanya berat. Kata Nabi, sholat jenazah itu pahalanya 1 qirat. Kalau habis sholat jenazah kemudian mengantar jenazah ke kuburan, ngantar doang, nggak gotong, ngantar doang, ngikut aja, itu dapat lagi 1 qirat. Sehingga sahabat bertanya, apa itu 1 qirat?
kata Nabi, segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung batu. Bagaimana tuh gunung batu kalau ditimbang? Itu berat. Nah begitu. Jadi di pengadilan Allah begitu, amal itu dihitung, amal itu ditimbang. Nah, nanti diperkuat lagi dengan saksi. Ada saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pengadilan kan begitu. Di dunia ini pengadilan ada saksi. Kekuatan hukum itu diperkuat dengan saksi. Makanya orang akad nikah itu ada saksinya. Transaksi yang tidak tunai, yang belum tunai itu ada saksinya. Di pengadilan itu dihadirkan saksi-saksi. Nanti di hadapan Allah itu juga ada saksi. Nah, saksinya siapa? Yang pertama, saksinya ini ada 3. Yang pertama, saksi itu adalah jasmani kita sendiri. Jasmani kita itu jadi saksi. Kita sering membaca surat Yasin. Di dalam surat Yasin ayat 65 itu disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat itu, aku tutup mulut-mulut mereka. Ditutup mulut manusia. Ditutupnya bukan pakai masker. Karena kalau ditutup pakai masker masih bisa ngomong nggak? Masih bisa ngomong. Ini ditutupnya yang membuat dia nggak bisa ngomong, nggak bisa komat kamit, nggak bisa bicara. Jadi kalau kita bicara ini kan mesti dibuka ini mulut. Kalau ditutup aja nggak bisa bicara. Lu udah makan? Bisa ngomong gak tuh? Enggak. Jadi mulut ditutup. Pernah dulu ada orang protes karena ada sutet, demo menentang ada sutet. Tahu sutet? Kabel tegangan tinggi itu melintasi rumahnya. Nah, itu kan bahaya. Ada radiasinya gitu. Protesnya dengan cara apa? Mogok makan, nggak mau makan, sampai bibirnya dijahit, dijahit, bukan di lakban, dijahit. Nggak usah gitu-gitu amat protes mah, nyusahin diri. Nah, kalau ditanya di pengadilan terus yang ngomong siapa? Kalau mulutnya ditutup, wa tukallimuna aydihim. Tangan yang ngomong. Ya, atas kehendak Allah, tangan bisa ngomong. Tangan ini nggak berani berbohong. Mulut udah sering berbohong, tangan nggak mau berbohong. Kenapa? Ada saksinya. Saksinya siapa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi atas apa yang dilakukan. Jadi kaki jadi saksi. Bahkan yang jadi saksi bukan cuma kaki, kulit juga jadi saksi.
pendengaran jadi saksi, penglihatan jadi saksi. Ini disebutkan di dalam surat Fussilat. Di dalam surat Fussilat ayat 20 sampai ayat 21 itu disebutkan hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila dia sudah sampai ke neraka, jadi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan, kulit jadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Begitu. Pendengaran, kuping jadi saksi, penglihatan, mata jadi saksi, bahkan wajuluduhum, itu kulit jadi saksi. Ini kan kita kalau kemana pergi kulit nggak misah kan? Apapun yang kita lakukan kulit mengetahui. Ini pertama, anggota tubuh kita dengan kata lain itu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Nah, memahami ini membuat kita seharusnya menjadi hati-hati dalam melakukan sesuatu. Misalnya kita berbohong, dia juga nggak tahu kalau kita bohongi. Ya tapi kan kulit kita tahu, pendengaran kita tahu, penglihatan kita tahu bahwa kita telah berbohong. Nah, begitu seterusnya. Jadi kehati-hatian sangat penting dalam hidup ini, karena kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Yang kedua, yang jadi saksi itu adalah bumi di mana kita pijak. Bumi. Di dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tahaffazu minal ard. Hati-hatilah kamu terhadap bumi. Kenapa? Fa innaha ummukum, karena bumi itu seperti ibumu. Bagaimana kalau ibu terhadap anak? Ibu itu bisa cerita tentang anaknya. Ada nggak ibu ngomong, saya punya anak 5. Nih, yang ini nih, yang nomor 3, susah banget diberanakinnya. Nah, gitu. Yang lain mah lancar, datang ke bidan sore malam udah beranak. Yang ini nih sampai besok belum juga keluar, akhirnya pulang lagi, gitu. Nggak jadi beranak. Ada begitu nggak Bu? Ini saya punya anak 5, nih yang nomor 2 nih susah banget bisa ngomongnya, udah 3 tahun belum bisa ngomong. Apa gagu nih anak? Ada nggak yang begitu cerita? Ada lagi, saya punya anak 5 nih, yang nomor 2 nih bisa jalannya lama. Anaknya nggak percaya dengan cerita, emak bisa aja. Emang iya. Jadi ibu itu tahu perkembangan anaknya, dia cerita tentang anaknya. Bumi begitu. Wa innahu laisa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa huwa mukhbiratun. Sesungguhnya tidak ada satu amal yang dilakukan oleh manusia itu, apakah itu amal baik, apakah itu amal buruk, kecuali dia akan memberi kabar. Bumi itu akan
menginformasikan tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya kalau kita baca surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ada ayat 4 dan ayat 5. Yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari ini bumi itu akan menyampaikan kabarnya, akan menyampaikan berita tentang orang yang melakukan segala sesuatu di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena memang Tuhan Allah memerintahkannya untuk itu. Nah, ini bumi nanti akan memberi kabar, akan menginformasikan apa yang terjadi di atasnya selama ini terkait dengan seseorang. Kan ada Pak, orang mau melakukan kemaksiatan, nggak mau melakukan di kampung sendiri, lalu dia pergi ke kampung orang lain, dia pergi ke pulau lain, bahkan dia pergi ke negara lain, karena dia pikir kalau di kampung orang lain, di pulau lain, di negara lain, nggak ada yang tahu. Suka begitu orang ya, nggak mau melakukan kemaksiatan di kampung sendiri, nanti banyak orang tahu. Di kampung orang lain saja yang nggak ada yang tahu. Nah, ini bumi tahu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, bumi ini merekam berbagai macam kejadian di atasnya. Ya, kalau sekarang sudah semakin diperkuat dengan apa? Ada kamera CCTV, gitu. Kamera CCTV. Masjid kita ada kamera CCTV, ada. Suka dibuka, videonya dibuka nggak? Dibuka. Jangan dibukanya kalau ada maling. Kalau ada maling baru tuh video dibuka. Mestinya habis pengajian dibuka. Habis pengajian dibuka. Kelihatan nggak ada yang tidur lagi pengajian? Hah? Kelihatan. Nah, nanti ditanya, Pak, Bapak tadi kenapa tidur waktu Ustadz lagi ceramah? Enggak, saya enggak tidur. Bapak jangan begitu. Bapak tidur tadi waktu pengajian. Nih videonya nih. Ada nggak begitu? Bapak tadi kenapa tidur ketika khutbah Jumat sedang berlangsung? Ada videonya? Ada. Bapak tadi kenapa terlambat datang ibadah Jumat? Enggak kok, enggak terlambat. Bapak terlambat. Nih videonya nih ada dari rekaman kamera CCTV. Kan tadi Bapak baru datang ketika khutbah sudah 5 menit. Emang itu terlambat? Iya, itu terlambat namanya. Itu semua ada rekamannya. Nah, bumi ini menyimpan rekaman itu. Bumi jadi saksi atas apapun yang dilakukan oleh manusia. Mungkin dia mencuri, bumi merekam pencurian itu. Mungkin dia berzina, bumi merekam kejadian itu. Jadi manusia tidak bisa mengelak dari apa yang dilakukan di atas bumi ini. Itu lengkap ya, di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Nasai, fa inna akhbaroha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zohriha
antaqula amila kaza yauma kaza wa kaza fahazihi akhbaruha. Maka sesungguhnya bumi itu akan menghabarkannya apa yang dia saksikan atas setiap hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Mau laki mau perempuan, semua direkam oleh bumi. Nanti pada hari kiamat data itu dibuka. Data itu dibuka. Si fulan mengerjakan ini dan itu pada suatu hari begini. Itu semua terekam. Manusia akan membuat dirinya menjadi malu atas dibukanya rekaman itu. Ini hati-hati. Oleh karenanya bagus dimanapun kita berada, kita melakukan kebaikan, sehingga bumi di situ menyaksikan, merekam kebaikan yang kita lakukan. Bumi di sana begitu juga. Makanya kita itu disunnahkan kalau kita sholat wajib di sini, sebelah sini kita sholat wajib, sebelah situ tadi kita sholat sunat, sebelah situ sholat sunat, sebelah situ sholat sunat lagi, di situ qobliyah, di sebelah situ ba'diyah, sehingga bumi sebelah sini menyaksikan, merekam bahwa kita sudah melaksanakan sholat wajib. Bumi sebelah sana merekam bahwa kita melakukan sholat sunat qobliyah. Sebelah situ menyaksikan kita sholat sunat ba'diyah. Begitu seterusnya. Jadi bumi ini merekam apapun kejadian yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai hakim Allah juga tahu. Tentu saja tahu. Hakim di dunia ini saja mengikuti perkembangan suatu peristiwa. Kalau dia yang jadi hakim, itu dia sudah punya gambaran, sudah tahu dia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pembicaraan yang sangat rahasia sekalipun. Manusia suka menyembunyikan. Ini rahasia ya, jangan ngomong sama siapa-siapa. Meskipun rahasia, dia nggak ngomong sama siapa-siapa, Allah sudah mengetahui omongan itu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita nggak tahu semua apa yang di langit dan apa yang di bumi, kita nggak tahu karena terbatas pengetahuan kita. Di langit itu yang kita lihat disebut bintang-bintang. Ngomong-ngomong, ada berapa bintang? Yang kalau kita lihat ke langit itu cerah, kita bisa melihat begitu banyak bintang. Itu kan sebenarnya planet-planet. Nah, planet-planet yang kata kita kecil-kecil, padahal sebenarnya dia besar. Kan kita dibikinin lagu tuh dulu, bintang kecil, gitu. Nah,
Ya karena kita jauh, jadi kita bilang bintang kecil. Coba kalau kita pergi ke sana, itu luas. Sama kayak pulau-pulau dibilang pulau-pulau kecil. Padahal kalau udah datang ke pulau itu, ya gede juga. Bisa se-RW kawasan pulau itu yang kecil. Saya pernah ke pulau namanya Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Di mana Pulau Sebatik? Kalau kita lihat peta Kalimantan, itu di sebelah kanannya itu ada pulau kecil. Sebelah kanan pulau kecil. Itu Pulau Sebatik. Ketika nyampe ke situ, ya gede juga, luas juga. Bahkan Sebatik itu satu pulau dua negara, yaitu Malaysia. Jadi ada Sebatik Indonesia, ada Sebatik Malaysia. Begitu. Ada patok perbatasannya. Ini sebelah sini Indonesia, sebelah sana Malaysia. Ada tentara yang menjaga perbatasan itu. Saya nggak tahu kenapa tentara ada di perbatasan. Padahal tentara Malaysia nggak ada di situ. Kenapa tentara kita ada di situ sementara tentara Malaysia nggak ada di situ? Nah, itu mestinya kan kalau tentara ada, tentara dia juga ada, jaga perbatasan. Kenapa dia nggak jaga perbatasannya? Nah, karena dia membangun. Yang penting membangun. Daerah Sebatik Indonesia, waktu itu saya datang belum ada listrik. Belum ada listrik. Kalau orang mau pakai listrik ya pakai genset. Saya tanya camatnya, apa bedanya daerah kita di sini dengan di sana, Pak? Oh, daerah kita di sini kalau malam gelap, kalau di sana terang benderang. Nah, itu begitu. Apa yang dihasilkan dari Pulau Sebatik Indonesia itu hasil-hasilnya dijual ke Malaysia. Sehingga orang sini, katanya, orang sini kalau dibuka dompetnya itu banyakkan uang ringgit daripada rupiah. Jadi lagu Roma Irama tentang rupiah kurang berlaku di situ. Kan katanya di mana-mana orang suka rupiah, tapi di situ orang sukanya ringgit. Baik, itu baru langit, belum bumi. Di bumi ini Allah Maha Tahu. Sampai diilustrasikan, seandainya ada semut kecil warnanya hitam berjalan di atas batu yang hitam, jalannya juga pada malam yang gelap, itu semut dilihat oleh Allah. Nah, apalagi kita yang beratnya 70-80 kilo, mau bersembunyi di mana, melakukan kemaksiatan, Allah tahu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia 3 orang kecuali Allah yang keempat. Allah tahu pembicaraan rahasia 3 orang karena Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Enggak ada pembicaraan rahasia 5 orang kecuali Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Enggak ada pembicaraan orang lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu kecuali Allah mengetahuinya. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti Allah akan menghabarkan, Allah akan memberitakan
Allah akan beritakan apa-apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Jadi data dari Allah keluar, data dari bumi keluar, data dari diri sendiri keluar dari apa yang dilakukan, sehingga manusia tidak bisa mengelak dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, ya, istri juga boleh, lebih utama sholat di rumah, tapi boleh sholat di masjid. Maka istri-istri Nabi dan para sahabat itu juga suka sholat di masjid, terutama sholat maghrib, isya, subuh, itu sholat di masjid. Maka kalau istri sholat di rumah, bisa aja berjamaah dengan anggota keluarga yang lain. Kan punya anak perempuan, punya pembantu mungkin perempuan, bapak juga boleh nemeni dia sholat. Bapak ke masjid, pulang dari masjid sholat lagi di rumah menemani istri, boleh. Kalau soal boleh ya, karena dulu Rasulullah berada di masjid, sholat udah selesai dilaksanakan, ada yang baru datang, sholat udah selesai, ada yang baru datang. Ada nggak di antara kalian yang mau sedekah sama sahabat kita ini? Sedekah bagaimana maksudnya ya Rasul? Temeni dia sholat, dia kan sholat sendirian, biar supaya dia dapat nilai berjamaah, maka ditemani. Kamu ikut. Kan kita udah sholat semua ya Rasul. Iya, meskipun kita udah sholat, boleh kamu temani itu. Kamu dapat nilai sunat, dia dapat nilai wajib. Begitu. Ya kalau dia pengen berjamaah ya sudah, ajak aja ke masjid. Boleh. Ajak ke masjid istri. Maka sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, sebaik-baik saf bagi perempuan di belakang. Begitu Pak. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau di suatu tempat tidak ada masjid, kan sholat juga nggak mesti di satu ruangan. Di mana saja boleh sholat. Di bumi mana saja boleh sholat. Dulu saya pernah dakwah di Belanda. Lalu ada jamaah mengajak kunjungan ke Paris. Dari Belanda ke Paris itu perjalanan naik mobil sekitar 6 jam. 6 jam. Kita berangkat sebelum subuh, karena subuhnya jam setengah 6. Nah, berangkat jam setengah 4. Nah, ini pakai 2 mobil pribadi. Berangkatnya pakai 2 mobil pribadi. Dia sudah siapkan tikar gitu saja,
hambal yang dilipat udah disiapkan. Lalu dia berpesan, sudah wudu ya, sebelum berangkat sudah wudu, karena nanti kita sholat subuh di tengah perjalanan kalau sudah waktunya. Dia bawa meja di mobil, itu meja lipat. Kalau nanti mau ngopi, mau makan, siapin mejanya. Berangkat. Ketika sudah waktunya subuh, berhenti di suatu tempat. Kita nggak nyari gereja untuk bisa sholat, enggak. Sholat aja di pinggir jalan. Sehingga ada orang juga heran, yang lari pagi itu heran. Nah, kenapa? Karena ada orang sholat di pinggir jalan. Lebih baik begitu, bukannya soal boleh nggak boleh. Di luar aja, nggak usah di dalam gereja, karena nanti di gereja ada patungnya, sholat nggak ada patung. Nah, di luar saja, di bawah pohon boleh, kalau memang masjid nggak ada. Jadi toleransi bukan begitu. Toleransi itu bukan campur-campur. Masa baca selawat di gereja, masa kita doanya gantian, pendeta baca doa kita ikut aminkan, nanti gantian ustadz baca doa pendeta juga mengaminkan. Ya bukan begitu. Ibadah itu tidak boleh dicampur-campur, masing-masing. Toleransi itu cuma memberikan hak kepada mereka untuk beribadah, sebagaimana mereka juga memberikan hak kepada kita untuk ibadah. Maka kalau ada ibadah yang tidak bisa tidak, tapi harus meninggalkan pekerjaan, maka perusahaan harus memberikan hak beribadah. Misalnya sholat Jumat, kalau biasanya istirahat jam 12, hari Jumat untuk orang Islam istirahatnya misalnya setengah 12. Setengah 12 sudah istirahat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau tetap sholat Jumat, lah kalau waktu Jumatnya jam 11.45, 11.50, ketinggalan dia sholat Jumat. Nah, cuma kadang-kadang kaum muslimin juga nggak disiplin. Udah dikasih waktu istirahat setengah 12, bukan segera ke masjid, ke kantin dulu. Di kantin makan minum mah nggak lama, cuma ngobrolnya yang lama. Khutbah udah mulai masih ngobrol aja. Gitu Pak. Jadi sekarang ini banyak yang rancu memahami toleransi itu. Aman, ya, negara kita itu aman sebenarnya. Cuma orang punya kekhawatiran yang berlebihan, sehingga gereja mesti dijaga sama orang Islam, ya. Sehingga kita mesti ikut ibadah mereka. Ya enggak begitu. Baik. Ada lagi? Ya. Jika seorang imam dia lupa bacaan, tapi dia ingat lagi, sedangkan bacaannya udah habis. Maksudnya dan kayak ibaratnya kayak kuliah al-Baqiyun gitu ya. Nah, udah selesai, tapi ternyata makmum nggak ada yang ngasih tahu, terus ternyata ada yang ketinggalan satu. Ya. Gimana sih? Dia ulang lagi. Dari awal lagi. Boleh aja diulang lagi. Dia mengulang dari awal bacaan itu karena dia lupa.
Orang menghafal memang sering, bukan sering, maksudnya kalau dia lagi lupa, dia mengulang sehingga dia ketemu lagi tuh ayat yang dia lupa. Boleh. Yang bagus orang yang di belakang imam memang orang yang juga hafal dengan bacaan imam. Jadi kalau imamnya hafiz 30 juz, lalu dia baca surat-surat yang umumnya orang tidak hafal, yang di belakangnya hafal, bisa memperbaiki. Lah, karena misalnya saya tidak hafal apa yang dibaca oleh si imam, ya kalau imam salah saya nggak bisa memperbaiki, ya saya diem aja. Emang saya nggak bisa perbaiki, nggak hafal. Nah, yang bagus ini imam hafal banyak ayat, bacaannya variatif. Nah, yang di belakangnya juga orang yang hafal juga. Maka yang di belakang ini jangan sembarangan orang berada di sini. Dia adalah wakil imam. Yang di belakang imam itu wakil imam, yang sewaktu-waktu imam berhalangan, si makmum ini bisa menggantikan. Begitu. Saya khutbah di masjid kantor, itu kadang-kadang ada namanya tempat yang disebut VIP. Di sini buat direktur, di sini buat manajer, gitu. Saya kasih tahu pengurus masjid, ini kalau imam berhalangan, batal, bisa nggak nih direktur gantiin imam? Jadi sebaiknya posisi direktur ini jangan di sini. Posisi manajer jangan di sini, tapi agak ke kanan boleh, atau di sebelah kiri boleh. Yang di sini tuh imam, wakil imam. Nah, gitu. Begitu, Pak. Baik, ada lagi? Cukup. Dari uraian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ikut-ikutan melakukan sesuatu, jangan taklid. Sehingga di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 36 itu disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, pertanggungjawaban itu ada pada masing-masing orang. Masing-masing orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan dia tidak bisa melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, meskipun dia melakukan itu karena dipengaruhi oleh orang lain. Ya, orang itu ada dosanya sendiri yang telah mempengaruhi kita berbuat tidak baik. Syaitan saja tidak mau disalahkan. Meskipun syaitan salah, tapi syaitan tidak mau disalahkan. Karena apa? Karena dia merasa cuma ngajak doang. Udah tahu ajakan gua nggak bener, lu kenapa mau ngikut? Gitu. Syaitan nggak mau disalahkan. Yang ketiga, kita tidak bisa mengelak dari pengadilan Allah karena ada saksi-saksi dari apapun yang kita lakukan.
Maka dari sini mestinya kita menjadi orang yang hati-hati. Mirip-mirip kalau di jalan raya ada kamera CCTV. Sekarang apalagi tilangnya nggak dilakukan oleh polisi, tapi oleh kamera CCTV yang dipasang. Maka itu membuat orang menjadi hati-hati. Sekarang kamera ilahiyah, kamera dari Allah yang seharusnya membuat kita semakin hati-hati. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.